Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Us Kusmana dari Institut Gunung Wayang. Dan dalam video kali ini saya coba memperkenalkan ada 3 alat mungkin yang dikirim oleh tim kementerian bagi teman-teman. Karena di alat ini salah satunya buat praktek nantinya. Jadi video ini akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari alat-alat tersebut. Tentunya yang pertama itu ada alat pengukur pH tanah. Ini pengukur padatan, juga mengukur suhu untuk tanah, kompos, pokoknya yang berupa padatan. Tentunya menggunakan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada alat yang dikirim TDS. Ini bagaimana menggunakan alat TDS ini untuk mengukur total dissolved solid ya, untuk cair. Bisa untuk pupuk cair, bisa untuk air minum, bisa untuk hidroponik, untuk kolam dan lain sebagainya. Nah, yang alat ketiga itu ada pH. Kalau tadi pH padatan untuk kompos atau tanah, yang ini pH untuk pH cairan atau pH air. Nah, ini ketiga alat ini mungkin akan saya coba untuk memperkenalkan dan bagaimana cara penggunaannya dulu. Gitu. Yang pertama kita akan coba bagaimana menggunakan alat dari pH meter tanah ini. Ya, ini di belakang diperhatikan. Ini ada tombol ngegeser ke sebelah kiri itu untuk pH dan menggeser ke sebelah kanan itu untuk pH, ke sebelah kiri itu untuk kelembaban atau suhu ya. Ini. Jadi untuk menyalakan itu ada yang titik on, yang ini itu ada posisi di sebelah kiri. Kalau mematikan ada off, ini ditekan cukup lama dia akan mati ya. Nah, cara menghidupkannya seperti ini ya. Menghidupkannya ini yang pertama kita untuk uji coba pH kompos. Kebetulan kompos ini sama dengan yang dikirim ke teman-teman yang ada di yang mengikuti pelatihan di e-learning ya. Nah, coba ini dibuka ujungnya dan cara makainya seperti ini. Jadi inti media yang akan diukur. Kalau di kebun tinggal ditancapkan aja. Kalau ini kan hanya mencoba di tempat ya, menggunakannya seperti ini. Ini untuk ke pH ya, seperti ini. Ini kebetulan pH-nya dia ada di angka netral karena kompos ini sudah cukup baik dibuat, jadi ada di angka 7. Ini berapa? Ya, jadi 6,9 sampai 7 yang kompos ini. Oke, itu untuk pH. Nah, kalau untuk mengubah ke suhu, ini matikan dulu ya, biar tereset. Matikan dulu, terus nyalakan lagi. Setelah dinyalakan, ininya digeser ke yang ada posisi di sebelah kanan, yang kuningnya ini ya. Ini pengaturan di sini ada Celsius, juga ada Fahrenheit. Ini kita pakai Celsius. Nah, ini juga sama, tinggal menekan di tancepin seperti ini ya. Sama ya. Ada di 26 derajat ya si suhu. 27 dinaik ya. Ditunggu, jangan terburu-buru, nanti sampai dia diem di angka berapa ya. Jadi ada 20 derajat kelembabannya, berarti dia cukup kering. Oke. Itu untuk penggunaan alat dari pH meter untuk tanah sama mengukur kelembaban. Nah, kita coba untuk mempraktekkan alat yang kedua, alat pH meter air dulu ya. Ini alat pH meter. Cara menghidupkannya di sebelah atas, ini tinggal digeser ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri dia akan nyala, indikatornya sudah terlihat seperti ini. Setelah itu dibuka penutupnya yang bawah,
Nah ini untuk batasan mengukur itu sampai gurat ini ya, yang ada batasnya ini. Kita coba mengukur di air. Ini tinggal dicelupkan dan didiamkan beberapa detik, nanti akan terlihat hasil. Karena ini akan berkurang. Terus berapa ini air? Kalau ini air di daerah sini, nah ini turun kan? Oh, biarkan dulu karena dia akan turun dengan sendirinya beberapa detik sampai konstan pH tersebut angkanya. Ini masih turun, sudah di 6,5. Ini kebetulan air yang ada di sumur di tempat saya. Ya oke, ini jadi hasilnya air di sini pH-nya di 6,5. Oh udah turun lagi nih, di 6,4. Ya. Seperti itu untuk menguji pH air, dan kita coba untuk menguji pH dari pupuk cair yang dikirim ke teman-teman. Ini sama juga, kita celupin dan diamkan beberapa detik. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini pH-nya ada di 5,1 karena sudah melalui proses aerasi. Jadi tingkat keasamannya tidak begitu pekat. Jadi pH pupuk cair ini ada di 5,1. Oke, itu cara menggunakan alat pengukur pH air, dan mematikannya ini tinggal digeser lagi. Ya, ini tinggal geser kiri kanan. Ini mematikan. Gitu. Selanjutnya ini alat TDS 3 untuk mengukur ppm. Jadi teman-teman biar tahu kenapa harus diukur TDS, biar mengetahui kandungan yang ada dalam air dan dalam pupuk cair. Karena TDS ini kan mengukur untuk materi apa saja yang terkandung dalam cairan. Biasanya kalau dalam pupuk cair itu bisa mengukur logam, mineral, garam, dan sebagainya yang terkandung di dalam air. Nah, hitungan TDS ini adalah itu bisa disebut sering disebut ppm, ya. ppm itu part per million atau miligram per liter hitungannya, seperti itu ya ppm ini. Untuk menyalakan ada di bawah. Di sini tinggal dipijit. Oke, itu seperti ini nyala. Ya. Setelah itu dibuka si penutupnya. Kita coba ukur dulu di air, ya. Mengukur di air. Seperti ini, didiamkan juga sama kayak nah, kalau pengen dilihat tidak berubah angkanya, itu tinggal dipijit paling atas, ada tulisan hold. Ini dipijit dan bisa diperlihatkan seperti ini. Jadi TDS ini itu di 192 yang air. Gampang kan cara menggunakannya? Oke. Nah, sekarang pindah, ini di off dulu, matikan, direset, hidupkan kembali. Ya. Kita ngukur pupuk cair yang dikirim ke teman-teman. Sudah bisa terlihat hasilnya? Oke, ini juga di hold, ya. Nah, ini yang perlu dilihat hati-hati.
di sini di ujungnya ada kode kali 10. Karena kandungan yang ada di dalam pupuk cair ini ada di 464. Itu dikali 10 berarti 4640 hitungannya. Ya. Beda dengan air karena ini kandungan mineralnya tinggi. Jadi ada di 4640. Itu hitungannya. Jadi perhatikan nanti ada kali di sebelah samping, kali 10. Ini ada kodenya. Udah di hold, dilihat ada kali 10 ya. Artinya 464 itu dikali 10 berarti 4640. Hitungan ppm-nya per miligram per liter. Ukurannya per ppm atau per part per million. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Nah, itu dari cara penggunaan alat-alat yang akan teman-teman lakukan praktek di rumah. Nah, gini. Karena kebetulan dalam campuran mengaplikasikan pupuk cair itu, kalau di hidroponik, kalau di pertanian konvensional itu tidak menggunakan ukuran VVM, tapi kalau yang hidroponik itu sangat penting kita menggunakan VVM. Gini caranya, kita coba mencampur pupuk cair dengan air dan menggunakan DTS agar pas ukuran ppm-nya itu tepat dengan yang diinginkan oleh tanaman. Jadi kita coba masukkan dulu air sebanyak 3 liter. Ya, kita coba jangan banyak-banyak, 3 liter dulu. Ya. Tuh. 3 liter. Kita Oke. Ini 3 liter. Dan kita akan coba menggunakan pupuk ini sebanyak 100 ml. Jangan banyak-banyak, 100. Oke. Seperti ini. Kita masukkan dan aduk di sini sebelum diukur. Oke. Jadi air 3 liter dan pupuk cairnya sebanyak 100 ml. Kita nyalakan ininya DTS dan ukur. Oke. Ini masih di bawah 1000 ya. Masih di bawah 1000 karena kebutuhan itu di 1050 untuk tanaman sayur-sayuran atau yang tanaman yang berdaun. Oke, berarti harus ditambah lagi pupuk agar angka mencapai di 1200. Ini kita tambah lagi sebanyak 50 lah. Ya. Ini setengahnya dari gurat yang atas, 50 ml. Jadi 3 liter ini dicampur 150 ml pupuk. Dan kita ukur lagi setelah tercampur, masukkan lagi ininya. Nah, jadi ini pasnya ya. Ini sudah 1230 karena kebutuhan untuk sayuran yang berdaun kayak pakcoy, sesin, sioma, kangkung darat, ini angkanya seperti ini. Ini sudah di angka 1230 karena ppm kebutuhan untuk sayuran berdaun itu ada di angka 1050 sampai 1400 ppm atau part per million gitu ya. Jadi sudah tahu cara menggunakannya seperti itu. Jadi air baru dicampur sedikit-sedikit pupuknya dan ukur gitu. Itu cara penggunaan dari DTS meter agar tepat kebutuhan tanaman per millionnya. Seperti itu caranya. Ini tadi pupuk cair sebanyak 150 ml dicampur air dengan air sebanyak 3 liter.
Ya. Jadi itu kebutuhannya tinggal di situ aja, mengukur, mencoba diukur sampai kebutuhan air dan pupuknya berapa. Yang penting targetan ppm-nya harus di angka segitu. Oke, itu cara penggunaan dari berbagai alat yang dikirim bagi praktek teman-teman di e-learning ini. Mari kita belajar bersama-sama menghijaukan kebun dan menjaga lingkungan bagi keberlanjutan alam kita di masa depan. Ya, bangun kemandirian secara kolektif agar bertani bagi orang lingkungan adalah suatu kewajiban. Karena produksi tanaman akan membantu ekonomi mandiri teman-teman semua. Rujukan dari saya segitu dulu. Semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Kita bisa berdiskusi di grup nanti terkait berbagai hal penggunaan alat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.